Bab 2531 Mati untuk mengerti. Boom. Ledakan. Ledakan. Di dunia yang gelap ada ledakan lain. Itu adalah serangan antara tubuh kudus dan tubuh kudus. Satu milik tipe pertama. Saya tidak tahu dari zaman mana asalnya. Ekaristik kontemporer tidak memiliki jenis itu. Berstatus dewa. Pertempuran itu sengit. Ye Chen, yang selalu tak terkalahkan, bertemu musuh yang tangguh hari ini. Dia sering berdarah, dan tubuh sucinya meledak berulang kali. Melalui luka, otot dan tulangnya bisa terlihat, yang mengejutkan. Di sisi lain, tubuh suci misterius, dengan jubah hitamnya yang berkibar, tidak memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Lebih tepatnya, dalam keadaan keabadian, semua bekas luka itu telah sembuh. Dia tidak hanya misterius tapi juga sangat kuat. Dia memiliki lebih banyak mantra abadi daripada Ye Chen, dan dia memiliki banyak kartu, tapi dia belum mengungkapkannya. Batas suksesi darah cukup untuk diterima Ye Chen. Di mana kamu mendapatkan tubuh suci keempat? Di bawah, Kaisar Kera kecil menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Keluarga yang luar biasa, apa yang harus dilawan? Dia masih ditutupi jubah hitam, dan belum melihat wajahnya sejauh ini. Darah dan asal keduanya lebih murni daripada Laoki, leluhurnya dari tubuh suci kuno. Kuiniu menebak seperti ini, dan dia yakin bahwa Ye Chen mengetahui asal-usul tubuh suci misterius itu. Keturunan tubuh suci harus menyembunyikan rahasia, Bei Sheng berbisik, secara bawaan. Dia abadi dan tidak terluka, yang terlalu sulit dipercaya. Jika ada, maka itu benar-benar tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Ye Chen tidak terkalahkan. Pukul dia kecuali dia juga dalam keadaan batas suksesi darah. Ada gitu banyak gerakan, dan aku tidak melihat 5 kaisar muda. Bodoh, aku menunggu di ruang yang berbeda, dan aku belum melihatnya. Kuiniu memarahi. Sebagai seorang pemimpin, visinya secara alami lebih tinggi daripada Kaisar Kera kecil. Sepotong langit dan bumi ini adalah ruang yang berbeda, yang diletakkan oleh tubuh suci misterius, menarik mereka, dan kemudian menyeret mereka ke ruang yang berbeda, benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan tidak mungkin untuk mendengar keruntuhan langit dan bumi. Jelas tubuh suci misterius itu akan musnah. Engah. Saat mereka bertiga berbicara, Ye Chen berdarah lagi dan melangkah mundur. Pada saat ini, tubuh suci misterius datang, dan membuka dadanya dengan telapak tangan, mengeluarkan tulang dada. Jika Ye Chen tidak memiliki latar belakang yang cukup dalam, dia mungkin akan dibongkar. Ye Chen melarikan diri tanpa rasa takut, dan ekspresinya lebih cuek dari yang diharapkan. Memang benar dia telah jatuh, tapi itu tidak berarti dia akan dikalahkan. Meskipun lawan dalam keadaan batas suksesi darah, dan asal-usul darahnya benar-benar ditekan, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Tunggu, bagaimanapun juga kamu semut. Tawa Ekaristi misterius bergema di seluruh langit penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertahankan. Untuk satu hal, mereka tidak mengenal Bei Sheng dan Kuiniu. Tapi Ye Chen mengetahuinya dengan baik, merujuk pada tubuh suci surga, yaitu tubuh suci jenis kedua. Disinilah Ye Chen bingung. Mereka berdua adalah fisik suci. Bagaimana bisa ada kebencian yang gitu besar? Mereka harus mati tanpa akhir untuk menyelesaikannya. Rahasia apa yang tersembunyi dalam garis keturunan fisik suci? Bersenandung. Tubuh suci misterius tiba, dan dia menggunakan teknik pembunuhan lagi. Melakukan putaran matahari dengan satu tangan, putaran matahari dengan sihir. Yang, kecemerlangan ilahi yang meledak, semuanya diwarnai hitam, dan cahaya ilahi sejati penuh dengan sinar, yang masing-masing seperti pedang tajam. Tubuh Rao Ye Chen ditusuk ke dalam lubang berdarah, dan selokan darah dilubangi. Dengan luka berlama-lama cahaya suram menghilangkan esensinya. Zeng. Ye Chen Huo memperbaiki tubuhnya, memanggil api surgawi dan guntur, dan membungkukkan busurnya untuk memasang anak panah. Ini adalah metode yang biasa dia lakukan. Setiap kali dia melihat benda bulat, dia akan berpikir untuk menembaknya dengan panah petir. Belum lagi, panah ini benar-benar sombong. Tidak peduli seberapa jahatnya Ren Jiaoyang, dia tidak bisa lepas dari tembakan. Jangan khawatir, masih ada lagi.
Tubuh suci misterius itu tersenyum. Metode rahasianya belum selesai, dan terus berkembang. Meskipun matahari yang terik ditembakkan, ada banyak bintang. Langit malam yang gelap menjadi bintang yang luas langit, dan bintang-bintang memenuhi langit, masing-masing bersinar dengan cahaya magis, dan setiap cahaya menyatu dengan kekuatan penghancur. Jumlah bintang tidak dapat diperkirakan. Bei Seng dan yang lainnya semuanya mati rasa. Jika Ye Chen menembakkan satu panah pada satu waktu dengan barisan ini, setidaknya dia harus menembak sampai tahun depan. Selain itu, bintang-bintang menang. Teh berkeliaran untuk dia untuk menembak tanpa menunggu dia tembak semua bintang. Kebanyakan dari mereka telah hancur. Ye Chen tidak mengubah wajahnya. Pedang kaisar yang berlumuran darah berdentang di tangannya, dan dia mengayunkannya, menunjuk ke langit secara terbuka. Zeng. Ratusan juta pedang abadi berdentang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terwujud. Adalah metode rahasia dinasti Wanjian. Sejak itu, telah ditempa berkali-kali. Setiap bayangan pedang adalah untayan Taoisme, dan kekacauan Taoisme, agregat Dao dari segala sesuatu penuh dengan kehidupan dan kekuatan spiritual, tapi juga penuh dengan kehancuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Adegan di kehampaan sangat menakutkan, satu demi satu bintang meledak satu demi satu. Tubuh suci misterius itu tidak marah, bahkan lebih menyeringai. Dengan 5 jari menunjuk ke atas dan memegang langit di satu tangan, dia menciptakan pusaran gelap, yang sebesar menutupi langit, berputar dengan kecepatan ekstrim, menelan langit dan menghancurkan bumi. Ye Chen tidak takut, dan langsung membuka penampilan yang mendominasi, memegang pedang kaisar yang berlumuran darah di tangannya, dan menancapkan pedang ke pusaran. Darah tubuh suci naik, dan kekacauan itu sangat diaduk, dan pusaran menutupi langit dihancurkan oleh hidup dan mati. Aku meremehkanmu. Saint Pisikwe yang misterius mendengus dingin dan turun dari langit. Pada saat ini, Ye Chen memikirkan keabadian, waktu yang membekukan. Metode rahasia ini tidak berguna bagiku. Tubuh suci yang misterius itu tersenyum, benar-benar mengabaikan keabadian sebuah pemikiran. Meskipun waktu telah dibekukan, tindakannya tidak. Engah. Darahnya memancar, tapi bukan Ye Chen yang terluka, tapi tubuh suci misterius selama pertempuran sebelumnya. Ye Chen mengukir tanda reinkarnasi di punggungnya, menunggu saat ini. Bagus sekali. Fisik suci yang misterius itu tersenyum dengan sedikit keganasan. Zeng. Jianming yang menanggapinya, dan Ye Chen menikam Feng Shen dengan pedang, menghancurkan yang mati. Dalam hal ini, tubuh suci misterius itu tidak berdaya. Engah. Darahnya melotot, dan kepala tubuh suci misterius itu ditusuk oleh pedang Ye Chen. Pada saat yang sama, pukulan dari tubuh suci misterius juga tiba. Setelah terkena pedang Ye Chen, dia memukul balik Ye Chen. Itu sangat sombong sehingga setengah dari tubuh suci Ye Chen meledak. Dalam keadaan batas penerus darah, tidak mati atau terluka, hanya kemauan sendiri, tanpa takut bekas luka. Setelah terkena pedang, lubang darah langsung pulih. Dibandingkan dengan dia, kekuatan pemulihan Ye Chen jauh lebih lambat, dan tubuh suci yang berdarah sangat mencolok. Tidak cukup untuk menonton. Kaisar dunia bawah juga menonton pertempuran, menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengakui bahwa Ye Chen sangat kuat, tapi tubuh suci misterius itu lebih jahat darinya, dan dia sudah mengetahui kekuatan yang pertama. Jenis tubuh suci. Dao Zhu Hongjun juga menonton. Kali ini, di samping Dao Zhu Hongjun, ada seorang pemuda berpakaian ungu, berpenampilan biasa, seperti manusia jika dilihat dengan teliti. Bukankah itu hanya tubuh yang kacau balau? Setelah peninggalan Tianzun di masa lalu, leluhurnya tahu membawanya ke surga dengan cara khusus. Ye Chen tahu tentang masalah ini sejak lama, dan dia juga tahu niatnya. Di era ini, ada dua tubuh yang kacau. Satu adalah Hongjun dan yang lainnya adalah tubuh yang kacau, dan mereka harus dibawa bersama untuk meneruskan mantel. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, penciptaan tubuh yang kacau telah melawan langit, telah diwariskan secara mendalam oleh leluhurnya Tao, dan tingkat kultivasinya tidak kalah dengan Ye Chen. Adapun apakah bisa mengalahkan Ye Chen, itu hanya akan diketahui setelah pertempuran. Pada saat ini, acuh tak acuh seperti dia,
Dia juga sedikit mengernyit setelah melihat pertempuran ini. Kamu bisa mengalahkannya dengan percaya diri, kata Dao Zu Hongjun sambil tersenyum. Tuan, kamu bercanda. Tubuh kekacauan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tubuh suci misterius terlalu kuat. Ye Chen tidak terkalahkan, dan dia juga tak terkalahkan. Jika dia bekerja sama dengan Ye Chen, itu hampir tidak akan menjadi seri. Untuk benar-benar membunuh tubuh suci misterius, setidaknya diperlukan satu kaisar muda. Kaisar muda biasa tidak cukup, dan mereka harus bertarung dengan mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki kesempatan. Adapun orang itu, Dongsen Yaochi adalah yang paling cocok, tapi untuk Kaisar Tiansu, dia masih agak pendek. Sangat disayangkan dia tidak ada di surga, dan Dewa Timur tidak ada di tanah kuno. Ye Chen sendirian, dan sangat sulit untuk melawan tubuh suci misterius. Ada kaisar muda lainnya, tapi mereka tidak bisa masuk ruang yang berbeda. Engah, engah, engah. Di bawah tatapan mereka, Ye Chen berulang kali terluka. Harta suci Ekaristi itu seperti hiasan di depan Ekaristi yang misterius itu. Apa yang dia miliki, hal yang sama berlaku untuk Ekaristi misterius, dan bahkan lebih buruk dari itu. Dia belum sepenuhnya membukanya, tapi Ekaristi misterius telah membukanya sepenuhnya. Di langit, Ye Chen menstabilkan sosoknya, memobilisasi asalnya, dan mencoba yang terbaik untuk memadamkan niat membunuh. Dengan semua bekas luka di tubuhnya, energi dan darahnya sehebat miliknya, dan wajahnya juga jauh lebih pucat. Aku benar-benar meremehkanmu. Sakramen misterius itu tertawa dan memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas karena tubuh suci kecil ini memberinya banyak kesenangan. Membunuhnya terlalu mudah akan membosankan. Junior tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi bisakah kamu memberitahuku? Ye Chen memandang dengan acuh tak acuh dan menatap langsung ke tubuh suci misterius itu. Kelemahan semacam ini sebenarnya klise. Kaisar ke-10 Chu, Kaisar telah dibantai. Bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah? Itu tidak lebih dari mencoba untuk membuat lebih banyak rahasia, misalnya keluhan dan keluhan dari keduanya. Garis warisan tubuh suci, atau tubuh suci. Asal sebenarnya adalah apa yang ingin dia ketahui. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Tubuh suci misterius itu cukup santai, memutar lehernya dengan nyaman. Matanya seperti lubang hitam, cahaya yang berkilauan, dan evolusi penglihatan kehancuran. Bintang-bintang diam, matahari padam, dan muncul kembali dalam kehancuran. Plastik, dan kemudian hancur dalam renovasi, membentuk reinkarnasi misterius. Benar-benar mempesona. Di bawah, Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil mengutuk dalam hati. Bersama dengan Bei Seng, mereka semua mencari posisi di ruang yang berbeda. Hanya bekerja. Setelah mencarinya, saya melihat kekosongan, dan celah terbuka. Segera, saya melihat sesosok melangkah masuk, juga ditutupi jubah hitam, mengambil setiap langkah perlahan. Saat dia berjalan, jubah hitam itu berangsur-angsur berubah menjadi abu terbang, memperlihatkan wajah aslinya. Itu adalah seorang pria muda, tidak ada yang luar biasa, dengan mata yang tak tergoyahkan. Bukankah dia putra Kaisar Tiansu? Akhirnya seseorang yang bisa bertarung. Mata Kui Niu berbinar. Dan Kaisar Kera Kecil melihat sekeliling. Bukankah itu 5 kaisar muda? Mengapa seseorang datang ke sini? Jika Anda ingin datang bersama, jika demikian, Anda harus bertarung dalam kelompok. Sayang sekali, setelah melihat dan melihat, saya tidak melihat kaisar muda lainnya. Dengan kata lain, 4 kaisar muda lainnya semuanya diblokir, dan itu sudah menjadi batas untuk mengirim Kaisar Tiansu masuk. Ruang berbeda ini tidak sesederhana yang dikatakan. Ledakan. Gemuruh. Langit bergejolak, Ye Chen berdiri di langit timur, dan putra Kaisar Tiansu berdiri di barat Tianxiao keduanya, satu timur dan satu barat, memblokir tubuh suci misterius di tengah. 3 kaisar muda, 2 tubuh suci kuno, dan 1 putra kaisar agung. Momentumnya mengerikan, dan kehampaan yang hancur runtuh. Menarik. Fisik suci yang misterius tersenyum, dengan busur lucu di sudut mulutnya. Dia mengabaikan Kaisar Tiansu secara langsung, dan yang berikutnya juga bukan lawannya. Ye Chen baik-baik saja,
tapi Kaisar Tiansu yang mengerutkan kening. Pada titik ini, dia menyadari bahwa orang yang mereka cari adalah tubuh suci, dan itu juga tubuh suci yang telah membuka batas warisan darah. Tidak heran bahkan Ye Chen dipukuli dengan sangat parah. Bab 2532 Bagaimana dengan pukul itu? Tanah kuno penguburan dewa, ruang yang berbeda. Alam semesta gelap dingin dan sunyi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, langit kilat dan guntur, dan bumi penuh dengan magma, akhirnya menampakkan penampakan asli dari ruang yang berbeda, dan jeritan hantu terdengar tanpa henti. Sutian, putra Kaisar Agung, dan dua tubuh suci kuno yang sunyi berdiri di sana, tanpa berbicara atau menyerang, seolah-olah mereka semua memiliki pemahaman diam-diam, dan pertama-tama menjaga masa tenang. Ye Chen terdiam, dengan ekspresi dingin. Sudut mulut tubuh suci misterius itu sedikit terangkat, dan dia tersenyum main-main. Terutama putra Kaisar Tiansu, yang penuh keraguan, bijak seperti dia, dan sedikit bingung. Keduanya termasuk dalam garis keturunan tubuh suci kuno. Mengapa pedang dan tentara saling berhadapan, dan ada kebencian yang gitu besar? Apa latar belakangnya? Suara Kaisar Tiansu ditransmisikan ke Ye Chen. Tubuh suci kuno pertama. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tampaknya orang tua di area terlarang tidak mengungkapkan tubuh sucinya kepada Kaisar Tiansu rahasia sebuah garis. Kaisar Tiansu mengerutkan kening, dan dia bisa mendengar arti kata-kata Ye Chen. Ada tipe pertama dari tubuh suci, dan ada tipe kedua. Jelas tubuh suci misterius itu milik tipe pertama. Darah bawaan mewarisi batas keabadian dan cedera, dan Ye Chen termasuk tipe kedua, yaitu keadaan normal. Dua kaisar muda, pukul dia sampai mati. Melihat Chang Miao, mata kaisar kera kecil itu berbinar, dia bersiap-siap dan dia sangat bersemangat. Jika bukan karena tingkat putra kaisar, itu masih jauh dari cukup untuk menonton. Jika tidak, dia pasti akan membunuhnya untuk membantu dalam pertempuran. Queen Yu tidak berkata apa-apa, gitu pula petapa utara. Dibandingkan dengan kaisar kera kecil, keduanya memiliki visi yang lebih tinggi, dan mereka akan bertarung 2 lawan 1 di masa depan. Tapi dengan kekuatan tempur Ye Chen dan Kaisar Tiansu, mereka jauh dari mampu membunuh tubuh suci misterius itu. Anda tahu, itu adalah batas suksesi darah, keabadian dan tidak ada cedera. Untuk benar-benar membunuhnya, Anda membutuhkan seorang kaisar muda. Dan terlebih lagi, itu harus menjadi jenis yang tidak lebih lemah dari putra Kaisar Tiansu. Dua semut bersatu. Tubuh suci misterius itu tersenyum tipis, memutar lehernya dengan nyaman. Sebelum kata-kata itu selesai, Ye Chen mengangkat pedangnya dan menghilang, menggunakan seni dewa guntur terbang. Membunuhnya seketika, pedang kaisar yang berlumuran darah bergerak, dan memotong kepala tubuh suci misterius, yang merupakan pukulan mematikan. Fisik suci yang misterius itu sedikit mengangkat sudut mulutnya, tapi tidak menghindarinya. Engah. Darah menyembur keluar, kepalanya dipotong oleh Ye Chen dengan pedang, dan digulingkan dari kehampaan. Seluruhnya semuanya berdarah, dan sebelum benar-benar jatuh ke tanah, mereka diledakkan menjadi abu. Engah. Sinar darah ini berasal dari Ye Chen, yang memenggal kepala tubuh suci misterius itu, tapi juga terkena salah satu telapak tangannya, dan hampir terpotong hidup-hidup darah suci kuno yang mencolok mengalir turun seperti hujan ringan. Zeng. Putra Kaisar Tiansu telah tiba, dan dia menebas udara dengan pedangnya, dengan kekuatan yang menghancurkan. Kaisar muda ini memang cukup kuat. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari kaisar dunia bawah dan yang lainnya. Sebelum pedang jatuh, langit terbelah, dan bahkan alam semesta terbalik. Ini adalah pedang paling puncak sejak dia membuka blokir. Namun, meski pedangnya sombong, pedang itu gagal melukai tubuh suci misterius itu. Tubuh suci itu benar-benar urin. Tanpa kepalanya, ia masih bisa diserang, melawan pedang, membalikkan telapak tangan, meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi, dan Kaisar Tiansu dipukuli hingga jatuh ke tanah dengan darah. Terbang terbalik, saya melihat Kaisar Tiansu ngeri. Dia juga Kaisar Kuasi Kaisar pertama. Dia benar-benar meremehkan tubuh suci misterius, yang memiliki batas keabadian dan suksesi darah, sangat kuat sehingga tidak ada batasan.
Era apa ini? Keadaan pikiran Kaisar Tiansu dalam kekacauan. Di zaman kuno, dia tak terkalahkan pada level yang sama, dan dia adalah pewaris Kaisar. Dia memiliki kesombongan yang unik, tapi telapak tangan ini benar-benar mematahkan jalan iman. Apa? Pukul. Di bawah, Kaisar Kera kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, ketujuh tuaku akan habis-habisan. Kamu baik-baik saja. Ayo pergi tugas, jangan ragu. Bisa, apa kau tidak memikirkannya setelah pertarungan? Kaisar Tiansu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan naik ke Jiu Xiao dalam satu langkah, memegang pedang di satu tangan dan membentuk segel dengan satu tangan. Segera, langit berdengung. Kemudian, saya melihat 9 pilar tembaga surgawi turun dari langit, menembus langit dan bumi. Setiap pilar tembaga diukir dengan pola ilahi kuno, dihubungkan dengan rantai rune, dan dikumpulkan ke dalam sangkar. Tubuh suci misterius tertancap di dalamnya, itu. Formasi pelarangan kuno, diperoleh dari area terlarang, tapi diwariskan dari surga kuno, dengan kekayaan kaisar di dalamnya. Segel. Kaisar Tiansu memarahi dengan lembut, dan dalam sekejap, awan gelap bergulung di dalam sangkar, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan cahaya kekacauan beterbangan, memantulkan kemuliaan hari kiamat, menunjukkan penglihatan kehancuran satu demi satu. Feng saya. Tubuh suci misterius telah membentuk kembali kepalanya, sudut mulutnya sedikit terangkat, menginjak tanah dengan satu kaki, dan melihat lingkaran cahaya hitam, berpusat padanya, menyebar ke segala arah, dan semua pilar tembaga dihancurkan olehnya. Sangkar penyegelan langit yang besar juga diledakkan. Engah. Putra Kaisar Tiansu berdarah, menderita serangan balik, mundur, ekspresinya menjadi lebih bermartabat, dan orang yang dapat dengan mudah menghancurkan kandangnya yang tertutup surga. Di antara peringkat yang sama, suci misterius tubuh adalah yang pertama. Bersenandung. Di sisi lain, Ye Chen telah menghunus pedangnya, memotong 9 jalan dan 8 hutan belantara menjadi satu. Pedang ini hampir tidak cukup untuk dilihat. Tubuh suci misterius itu tersenyum, tapi tidak bergerak. Anda dapat melihat permukaan tubuhnya, dan ada lapisan tambahan dari baju besi hitam ilusi, menutupi seluruh tubuhnya. Poan. Suara logam bertabrakan sangat tajam, pedang Ye Chen seperti membentur batu besi. Ye Chen juga berdarah, dan terlempar keluar oleh telapak tubuh suci misterius itu. Perang. Kaisar Tiansu berteriak dan berdentang, dan menginjak langit untuk menyerang Ye Chen, yang terbang terbalik juga menghentikan sosoknya, menginjak sungai peri emas, menggantungkan langit berbintang yang luas di atas kepalanya, dan darahnya sama agungnya sebagai laut. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran pecah lagi, mengguncang langit dan bumi. Darah turun seperti hujan ringan, dan lintian turun. Melihat dari bawah, ketiadaan telah berubah menjadi kekacauan. Cahaya kehancuran di dalam sangkar, menciptakan penglihatan kehancuran. Ruang runtuh inci demi inci, dipenuhi dengan kecemerlangan yang kacau, penuh warna kiamat. Pertempuran semacam itu benar-benar luar biasa. 3 kaisar muda, seperti Raja Abadi, Kaisar Pertempuran, dan Dewa Iblis, semuanya didukung oleh alam abadi yang luas, dan dunia pertempuran yang sebenarnya runtuh. Tidak sulit untuk melihat bahwa Zhong Ye Chen dan Kaisar dan putranya Tiansu bekerja sama dan kalah dari tubuh suci misterius. Bahkan 2 makhluk tertinggi yang menyaksikan pertempuran meremehkannya. Batas warisan darah bawaan terlalu sombong. Tidak ada cacat. Bei Sheng berbisik. Pertanyaan semacam ini juga yang ingin ditanyakan oleh Qin Yu dan Kaisar Kera Kecil. Mereka berdua berpikir bahwa Ye Chen adalah yang terkuat di level yang sama. Siapa sangka bahwa tubuh suci misterius itu bahkan lebih menakutkan, menghancurkan kedua kaisar muda itu. Mengaung, mengaung, mengaung. Di bawah tatapan ketiganya, ketiga kaisar muda itu bertempur sampai ketiadaan, dan semuanya mengubah wujud mereka. Tubuh suci misterius berubah menjadi naga hitam, Ye Chen berubah menjadi unicorn yang bergemuruh, dan Kaisar Tiansu juga berubah menjadi wujud Tao. Adalah harimau putih yang menyala-nyala. Naga ilahi, unicorn, dan harimau putih semuanya semegah gunung, bertarung di kabut, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi.
Masing-masing bermandikan kilat, guntur, dan bertarung sampai gila. Kuiniu bertiga menatap kosong, hati mereka melonjak ketakutan. Pertarungan di level ini, gerakannya terlalu hebat, hanya setelah pertempuran membuat jantung bergetar. Jika itu adalah level kuaso kaisar biasa, kebanyakan dari mereka memiliki kaki yang lemah, dan kebanyakan dari mereka telah roboh. Ledakan, ledakan. Di atas Misty, ada sosok yang jatuh, dan yang berdarah adalah Ye Chen dan Kaisar Tiansu. Keduanya dipukuli kembali ke bentuk manusia, dan masing-masing menghancurkan sepotong langit hingga runtuh. Penampilan keduanya sangat menyedihkan, lebih kuat dari Ye Chen. Tubuh suci juga telah terbelah, dan ada selokan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bekas luka melekat dan memadamkan esensi. Putra Kaisar Tiansu tidak jauh lebih baik, punggungnya penuh darah, dan separuh tulang punggungnya robek. Yang paling menakutkan adalah lubang darah di dadanya, dan darah segar menyembur keluar. Melihat seseorang dalam ketiadaan, darah dan tulangnya juga terlihat, dan dia sepadat hantu jahat. Namun, di negara bagian batas Sueji, dia tidak mati atau terluka, dan bekas luka di sekujur tubuhnya pulih seketika, seperti hantu, halus di atas 9 langit, seperti raja yang menghadap ke langit, dan juga menghadap ke orang biasa. Ekspresi matanya penuh dengan penghinaan, menantang segalanya. Kamu juga tubuh suci, jadi kamu bisa mengetahui kekurangannya. Kaisar Tiansu mentransmisikan suaranya ke Ye Chen lagi. Jika kamu tidak mati dan tidak terluka, bagaimana mungkin ada cacat, kata Ye Chen dalam-dalam. Bab 2533 datang lagi. Putus asa. Senyum Ekaristi misterius itu main-main dan diam, bergema tanpa batas. Meskipun dialah yang mengatakannya, kata-kata ini dapat didengar di mana-mana. Yang mulia, ada juga semacam kekuatan sihir tertinggi, yang mana membuat orang tidak memiliki jejak ketidaktaatan. Ya, mitos bahwa ketujuh tua tidak terkalahkan pada level yang sama telah dipatahkan. Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet, dan pencuri itu berkata tanpa daya. Kuiniu dan Beiseng tahu bahwa mitos tak terkalahkan belum dipatahkan. Kultivasi tubuh suci misterius di dunia luar jelas merupakan puncak Kaisar Semu. Jika demikian, sejak awal, Ye Chen itu bukan tingkat yang sama seperti itu, jadi bagaimana bisa menembus? Aku menyerangmu. Kaisar Tiansu mengeluarkan dentang nyaring, menyapu darah, dan langsung membunuh tubuh suci misterius itu. Ye Chen juga bergerak, tapi dia tidak mengambil langkah dengan tegas dan terhuyung-huyung. Untuk beberapa alasan, ada jejak kejahatan di sisinya, dan kemudian menjadi untayan, sampai bergelombang seperti laut. Rambut hitam panjangnya tiba-tiba diwarnai dengan warna merah tua, dan matanya menjadi linglung. Entah kenapa ditambahkan sejenis dari sihir. Itu benar, Kaisar Motian mengutuk dan membuat komebek, dan pikiran jahat secara bertahap menelan pikiran Ye Chen setiap kali dia ditelan. Dia menjadi lebih jahat, dan menjadi lebih seperti iblis. Demonisasi. Bei Sengdai sedikit mengernyit. Lagi. Kuiniu dan Kaisar kera kecil berkedut di sudut mulut mereka, ekspresi mereka luar biasa. Bei Seng tidak bisa menahan pandangannya ke samping ketika dia mendengar kata-kata ini. Apakah dia pernah diiblis? Didacu, beri kami makanan enak. Kuiniu terbatuk cukup pengertian, mengintegrasikan pemandangan malam itu ke dalam kesadaran ilahi, dan meneruskannya ke Bei Sheng. Demonisasi Ye Chen telah membayangi dirinya. Melihatnya, Bei Sheng langsung mengerti, dan alisnya semakin berkerut. Jelas, Ye Chen yang diiblis tidak dikenali oleh kerabatnya. Beberapa dari mereka hanya haus darah, bahkan memukuli istri mereka. Dan siapa lagi yang tidak berani dia kalahkan? Sangat jelas dalam gambar, sebagai saudara laki-laki Kuiniu, mereka semua hampir musnah. Bagaimana orang normal bisa melakukannya? Sifat iblis telah dimusnahkan, mengapa itu datang lagi? Kaisar kera kecil menggaruk kepalanya. Ada kutukan. Bei Seng Mei menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia telah melihat beberapa petunjuk, atau dengan kata lain, dia mencium kekuatan kutukan, dan dia memiliki bakat untuk mewarisi hal-hal seperti itu. Sekarang, 1 lawan 2. Kuiniu menggosok alisnya.
Yang disebut satu pukulan dua berarti Kaisar Tiansu mengalahkan Ye Chen dan tubuh suci misterius. Dia tidak bisa melakukannya dengan tubuh suci misterius. Benar-benar luar biasa, dan demonisasi membuat orang lengah. Ledakan. Diiringi dengan ledakan, Kaisar Tiansu jatuh ke langit, dan kekosongan yang baru saja disembuhkan sebelumnya dihancurkan dan dihancurkan olehnya, dan dia tertangkap basah. Kepada Ye Chen dia setuju untuk bergabung untuk melawan musuh. Anda menyegelnya, tapi Anda melakukannya. Melihat ini, dia juga mengerutkan kening. Ya, wajar melihat Ye Chen telah diiblis. Menarik. Tubuh suci misterius menurunkan matanya dan melihat perubahan Ye Chen. Dan ada sentuhan kejutan dalam nadanya, dan itu tidak terduga untuk demonisasi tiba-tiba Ye Chen. Tapi melihatnya, matanya menyipit lagi kutukan. Ketika dia mengucapkan dua kata ini, nadanya tidak lagi terkejut, tapi terkejut. Terlihat bahwa itu adalah kutukan dari iblis surgawi, dan itu juga merupakan kutukan. Kutukan dari Kaisar Iblis Surgawi. Kaisar Iblis Surgawi benar-benar mengutuk Kaisar Semu, bahkan jika pemikirannya langsung bingung, bagaimana Kaisar Motian ada. Untuk membunuh makhluk semu, hanya jejak napas yang cukup bukan. Perlu menggunakan kutukan. Atau apakah identitas tubuh suci kecil ini memiliki banyak asal? Akibatnya, bahkan seorang kaisar iblis tidak punya pilihan selain menggunakan keahliannya dan melukai dia dengan kutukan. Bangun. Ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba mendengar bahwa Kaisar Tiansu berteriak dengan dingin, karena Ye Chen telah menyapu iblis-iblis yang mengerikan dan menyerangnya, dan kekuatan tempur iblisnya melampaui dia. Seperti yang dikatakan Queen Yu, setelah diiblis, Ye Chen benar-benar tidak mengakui kerabatnya. Dia bahkan berani memukuli istrinya, bahkan membunuh saudara laki-lakinya, apalagi rekan satu timnya. Engah. Melihat darah di kehampaan adalah milik Kaisar Tiansu, yang dipukul oleh Ye Chen dan memuntahkan darah. Bangun. Kaisar Tiansu mendengus dingin, dan melakukan metode abadi untuk membangkitkan dunia. Sayangnya, meskipun metode abadi ini misterius, itu tidak berguna. Membunuh. Ye Chen menyerang, menjilati lidah merahnya. Tidak ada kejelasan di matanya, hanya tirani dan haus darah, yang merupakan tubuh suci Ye Chen. Dia jelas iblis besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, pemandangan di langit menjadi sebuah drama. Ekaristi misterius menjadi penonton. Queen Yu, Kaisar Kera Kecil, dan Beiseng juga menjadi penonton. Bahkan Kaisar Dunia Bawah di dunia bawah, leluhurnya Tao, dan tubuh kekacauan di alam surga semuanya adalah penonton. Menonton tubuh suci yang diiblis dan meledakkan Kaisar Tiansu, pemandangan berdarah benar-benar menarik perhatian. Saya harus mengatakan bahwa Ye Chen yang diiblis benar-benar ganas, sekuat Kaisar Tiansu, dan dia tidak dapat mengangkat kepalanya bahkan di bawah palu. Yang disebut teknik rahasia dan yang disebut cara keabadian Kaisar memiliki menjadi pajangan di depan Ye Chen. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, sulit untuk mengalahkan tinjunya. Dia pasti sangat sedih. Melankolis, dia seharusnya melankolis. Dia datang ke sini untuk membantu setelah semua kesulitan. Siapa sangka kejutan akan datang satu demi satu. Melihat dua tubuh suci, satu normal dan yang lainnya tidak normal. Dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Tapi Ye Chen juga biarkan ini menambah kekacauan. Tidak ada tanda-tanda demonisasi. Jadilah iblis, jadilah iblis. Anda akan melawan Ekaristi misterius. Mengapa mengalahkan saya? Pada saat ini, meski dengan temperamennya yang baik, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Seandainya saya tahu ada plot seperti itu, hantu akan masuk. Engah, engah, engah. Darah beterbangan di langit. Kaisar Tiansu mundur dengan mantap, dan sulit bagi Ye Chen untuk menyerang. Sama seperti ini, dia masih harus berhati-hati terhadap tubuh suci misterius. Jika seseorang tidak melakukannya dengan baik, itu akan menjadi 2 lawan 1. Dan dia adalah 1. Dan dia tidak dapat melakukan 1, apalagi 2. Dalam adegan seperti itu, dia tidak hanya melankolis, tapi juga malu. Di zaman kuno, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan dari level yang sama. Dia disegel untuk perubahan tak berujung dan tenggelam dalam Taoisme abadi.
Dibuka di era ini, ada gitu banyak kejutan. Dia tidak terkalahkan pada level yang sama, tapi dia dikalahkan 2 kali sehari. Satu adalah fisik suci batas warisan darah, dan yang lainnya adalah fisik suci iblis. Anda berasal dari garis keturunan fisik suci kuno. Anda pasti sangat sakit. Jangan pergi ke banyak era, tapi datanglah ke era ini, dan biarkan Lao Su bertemu dengannya. Saya tidak tahu bagaimana perasaannya jika dia mengetahui tentang perselingkuhan di Huang dan Hongyan. Dia pasti lebih melankolis, setelah akhirnya membuka blokir. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya setelah dipukul. Membunuh. Sambil berbicara, Ye Chen membunuh lagi. Meskipun dia telah diiblis, dia masih berkata dengan dominan. Iblis hitam pekat yang mengepul, berguling-guling di langit. Setiap helai seberat gunung, iblis dia lebih kuat daripada yang tidak mabuk. Satu mendominasi, kekuatan iblis pada akhirnya luar biasa. Ini juga karena kutukan Kaisar Motian. Kutukan itu ditanam oleh Kaisar Surga, dan memiliki jejak energi dari Kaisar Surga. Meskipun kecil dan dapat diabaikan, ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kaisar dunia bawah paling tahu tentang kutukan semacam itu. Langit seharusnya cukup beruntung. Untungnya, Ye Chen berada di tingkat ketiga demonisasi Kaisar Zun. Jika dia mencapai puncak Kaisar Zun, atau mencapai kesuksesan besar, itu akan menjadi malapetaka yang nyata. Siapa yang bisa memeriksa dan menyeimbangkan langit? Dia membutuhkan wilayah iblis surgawi untuk menyerang, dan dia dapat menaklukkan 10.000 wilayah. Bangun. Kaisar Tiansu melepaskan hukum terlarang, dan bergerak untuk menyegel sangkar langit. Tidak mengerikan untuk di iblis, yang mengerikan adalah kekuatan tempur juga akan meningkat. Menjadi kuat tidaklah menakutkan, jadi jangan pukul aku. Ledakan. Kandang yang disegel langit muncul lagi. Pilar tembaga yang menahan langit menembus langit dan bumi. Kekuatan pengurungan yang mengerikan berkumpul menjadi rantai rune, yang mengunci tangan dan kaki Ye Chen, dan bahkan menyegel darah aslinya. Tubuh asli Tuhan juga dipenjara olehnya. Namun, Ye Dasao setelah diiblis benar-benar luar biasa, dan dia melepaskan diri dengan paksa. Kedua kalinya, penjara Feng Tian tiba-tiba runtuh, dan Kaisar Tiansu yang sudah terluka menderita serangan balik lainnya. Tapi kali ini serangan balik itu tidak biasa. Bagaimana Kaisar bisa gitu lega memiliki rekan satu tim yang tidak dia kenal? Membunuh. Demonis Ye Chen menyerang. Benar-benar tidak ada prolog. Sebelum Kaisar Tiansu menstabilkan sosoknya, dia menghancurkan kepala dan wajahnya dengan palu peledak. Dan semua tembakannya adalah gerakan besar, abadi tingkat Kaisar. Engah, engah, engah. Kaisar Tiansu galak. Dia tidak pernah berdiri diam. Tubuh ketuhanannya sama kejamnya dengan dia, dan sering meledak. Jika dia terus bertarung dengan postur ini, cepat atau lambat dia akan dipukuli menjadi abu, dan jiwanya akan terpencar. Pada akhirnya, tidak ada ketegangan. Dia benar-benar kalah. Ledakan. Kekosongan terbaik dihancurkan oleh tubuhnya yang berat dan runtuh, dan jatuh sepenuhnya, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam, dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Bangun. Queen Yu dan Kaisar Kera kecil memindahkan formasi penyegelan besar, satu ke kiri dan satu ke kanan. Ye Chen menyeringai, berbalik, menghindari formasi penyegelan besar, menjatuhkan Queen Yu dengan satu pukulan, membalik telapak tangannya, dan menerbangkan Kaisar Kera kecil, hampir meledakkan mereka berdua. Adapun dua saudara laki-laki, mengikuti dia, mereka sering dipukuli. Mereka dipukuli sekali di dacu, dan dipukuli lagi ketika mereka datang ke tempat kuno penguburan para dewa. Bangun. Bei Sheng naik ke Jiu Xiao, segelnya juga tiba, dan turun ke langit. Ye Chen tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, menusuk langit dan bumi dengan satu pedang, dan menghancurkan Yin dan Yang dengan satu telapak tangan. Engah. Bei Sheng juga terluka, dan tubuhnya yang abadi berlumuran darah, yang cukup mencolok. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bumi yang gelap gulita, ada 3 lubang yang lebih dalam. Dia memukuli 2 saudara laki-laki, orang kepercayaannya, dan putra Kaisar. Ye Chen yang diiblis melakukan semua prestasi. Kaisar dunia bawah memandangnya dengan lidah di pipi. Kaisar ke-10 Dacu benar-benar bakat yang luar biasa,
Musuh belum bergerak, dia telah membersihkan semua rekan satu timnya sendiri. Melihat tubuh suci misterius itu lagi, dia tertawa lebih main-main sebagai penonton. Dia berkata dengan cara yang khusus, Ye Chen sangat cakap, dan itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Tidak masalah jika dia tersenyum, Ye Chen menoleh. Kaisar ini, adil untuk mengatakan bahwa ada 6 orang yang hidup di ruang yang berbeda ini. 4 di antaranya telah saya hancurkan. Mengapa Anda masih berdiri? Sejak saat itu, Tuan Muda Ye, yang telah dirasuki setan, langsung pergi ke tubuh suci misterius itu. Nah, pada saat seperti itu, belum lagi Kaisar Dunia Bawah, bahkan Dao Zu pun duduk tegap. Pertempuran besar berikutnya benar-benar menarik. Satu darah mewarisi tubuh suci yang terikat, satu dalam keadaan iblis, satu abadi, dan yang lainnya iblis. Pertempuran antara keduanya pasti sangat menarik. Adapun siapa yang menang, itu sungguh sulit untuk dikatakan. Tubuh suci misterius sangat pandai bertarung, dan Ye Chen yang di iblis tidak tertutupi. Tapi saya tidak tahu apakah itu batas suksesi darah atau dorongan demonisasi. Semuanya tidak diketahui. Bab 2534 Sueji vs Demonisasi. Melihat Ye Chen datang, tubuh suci misterius itu tidak menanggapi, tapi hanya melihatnya dengan senyuman, seperti serigala, menatap makanannya sendiri. Kepada Ye Chen, dia menjadi lebih dan lebih tertarik. Jadi, dia berubah pikiran dan ingin menangkap Ye Chen dan mempelajarinya. Ledakan. Ye Chen naik ke Jiu Xiao, dan jatuh jauh-jauh, menghancurkan dunia yang dia injak. Ekaristi misterius menatapnya dengan senyuman, dan dia menatap Ekaristi misterius menjilat lidah merahnya, tersenyum sinis memperlihatkan semua giginya yang putih, tirani dan haus darah, dan menganggap Ekaristi misterius sebagai makanan. Pencuri menyukainya asal. Pemandangan dua tubuh suci ini cukup menarik. Dalam adegan ini, Kaisar Dunia Bawah dan leluhurnya Tao juga menunjukkan ekspresi yang bermakna. Mereka bukan orang normal. Melihat dan menonton, mereka mungkin bisa memicu percikan cinta. Membunuh. Ye Chen yang di iblis melancarkan serangan, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan meledakkannya dengan pukulan. Terlalu berlebihan. Fisik suci yang misterius tersenyum, dan dia juga meninju keesokan harinya, menyimpan rahasia yang tak ada habisnya, diukir dengan hukum tertinggi, satu pukulan mendominasi dunia, dan batas suksesi darah adalah modal terkuatnya. Hal yang paling tak kenal takut adalah konfrontasi langsung, kecuali ketahanan Anda lebih mendominasi daripada saya. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan, langit bergetar, langit runtuh, dan seluruh ruang yang berbeda juga berdengung. Dan secara tidak sengaja, itu memaksa keluar tempat persembunyian. Melihat kedua belah pihak dalam pertempuran, tulang tinju Ye Chen meledak, dan dia menendang ke belakang. Adapun tubuh suci misterius itu, ia berdiri diam, dan tinjunya juga berlumuran darah, pulih seketika. Aku akan mengubahmu menjadi boneka, dan menyerahkanmu ke kehidupan demi kehidupan. Orang suci misterius itu tersenyum, dan membunuhnya seketika, terutama memamerkan jari-jarinya. Dia selalu menyodok alis Ye Chen, mencoba mengeluarkan darah dari kepala seseorang. Lubang. Yang mengejutkan, Ye Chen tidak mengelak, dan ditusuk lubang berdarah. Pada saat ini, serangannya juga tiba. Tinju emas diwarnai dengan kecemerlangan iblis dan diberkati dengan semacam kekuatan yang mendominasi. Engah. Tubuh suci misterius menerima hantaman keras, dan setengah dari tubuh yang melanjutkan hingga batas darah juga terlempar. Tulang suci yang patah berlanjut dalam sekejap, dan darah yang mengalir juga mengalir mundur. Bagus sekali. Mata layu Sein Pisikwe yang misterius dipenuhi dengan kegembiraan. Kegembiraannya diubah oleh Ye Chen. Tubuh suci kecil ini jauh lebih menarik dari yang dia bayangkan. Itu adalah Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Bahkan demonisasinya tidak sama dengan yang lain. Kekuatan tempur berkah adalah miliknya. Mereka semua terkejut, dan dengan cara ini, itu lebih menyenangkan. Membunuh. Ye Chen merasa bahwa setelah di iblis, kekuatan tempurnya tidak hanya meningkat, tapi ketahanannya juga jauh lebih kuat. Lubang darah di antara alisnya telah sembuh, dan niat membunuh yang tersisa dimusnahkan oleh sifat iblis.
Tidak hanya itu, kekuatan tempurnya secara bertahap meningkat dengan demonisasi. Segel. Dengan telapak tubuh suci misterius, formasi menyebar ke seluruh langit, menyatu menjadi kehampaan, dan berkumpul dalam formasi peri kuno. Cahaya langit kepunahan terbang, dan penglihatan kehancuran diubah menjadi ilusi. Formasi ini sangat besar sehingga dapat menutupi langit dan menghalangi matahari. Dapat menyegel manusia, dewa, dan Taoisme. Itu sangat mendominasi. Pada saat ini, waktu seakan membeku, dan tidak ada lagi pergerakan. Ye Chen berlutut, dan diblokir tepat setelah membunuhnya, mempertahankan gerakan sebelumnya, seperti patung yang diukir di batu, tidak bergerak, dan cahaya ajaib di matanya menyala. Ada senyum main-main di sudut mulut tubuh suci misterius itu, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Dia datang dari langit. Dia tidak berhenti sampai dia berada di depan Ye Chen, dan berbalik Ye Chen, memindai ke atas dan ke bawah, seperti mata lubang hitam, dengan cahaya terus-menerus, seolah-olah dia telah menemukan rahasia dari Ye Chen. Setelah membacanya, dia berdiri di depan Ye Chen, bersenang-senang. Pada akhirnya, dia masih mengulurkan tangannya, berniat untuk mengeluarkan roh primordial Ye Chen dan memurnikannya menjadi senjata ajaibnya untuk menjadi roh senjata rendahan, dan tubuh suci Ye Chen, seperti yang dia katakan sebelumnya, akan disempurnakan menjadi boneka. Untuk generasi yang akan datang, selamanya, akan merangkak di bawah kakinya. 7 tua. Di bawah, Kuiniu terhuyung-huyung berdiri. Matanya yang besar menonjol, ditutupi dengan mata merah. Merah cerah akan berdarah, seolah-olah dia tahu apa yang akan dilakukan Ekaristi misterius itu. Kamu, sialan. Kaisar kera kecil itu mengutuk, dan ingin bergegas ke langit untuk menyelamatkannya, tapi dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya. Dia melangkah ke langit, tapi saat berikutnya, dia jatuh lagi. Ye Chen. Wajah Bei Seng pucat, dan sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Bangun. Kaisar Tiansu mengeluarkan dentang, dan sudah naik ke langit dan pergi. Dialah yang melawan pemukulan itu, dan dia juga dipukuli oleh Ye Chen. Kuiniu bertiga tidak bisa berdiri tegak, tapi dia masih bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah. Tubuhnya berdarah, tapi dia hidup dan menendang. Dia harus menyelamatkan Ye Chen. Jika Ye Chen dihancurkan, dia tidak akan lolos dari kematian. Sungguh roh primordial yang murni. Tubuh suci misterius itu tersenyum, dan telapak tangannya hanya berjarak 3 inci dari pusat alis Ye Chen. Namun, pada saat ini, Ye Chen yang tersegel benar-benar bergerak, menerobos segel dengan paksa, meraih pergelangan tangan tubuh suci misterius itu dengan satu tangan, dan melemparkan lemparan ke atas bahu yang mendominasi. Ledakan. Saya tidak tahu apakah itu karena tubuh berat dari tubuh suci misterius, atau karena kekuatan Ye Chen terlalu kuat, kekosongan yang dia hancurkan, retak sedikit demi sedikit, meskipun tubuh suci misterius itu gitu kuat, dia batuk seteguk darah tua. Sialan. Sein Pisikwe yang misterius sangat marah, dan terbang dengan satu langkah, dan Ling Tian menutupinya dengan telapak tangan. Membunuh. Ye Chen mengamuk. Mosa telah menjadi lautan iblis, dia tidak memiliki kewarasan, dan dia tidak takut mati. Jadi dia bergegas ke langit, tanpa senjata atau senjata di tangannya, dan menghancurkan Ling Tian. Cetak telapak tangan dengan satu kepalan tangan. Ekaristi misterius mengerang, dan seluruh tubuhnya kewalahan. Bangun. Kaisar Tiansu juga tiba, mencubit metode abadi untuk membangkitkan dunia, mencoba membantu Ye Chen bangun. Dia baik, tapi Ye Chen tidak tahu itu. Dia melemparkan tangan prasasti dan mengayunkannya dari langit. Setelah akhirnya membentuk kembali tubuhnya, karena telapak tangan ini, saya menjadi lumpuh lagi. Puff. Selama penerbangan terbalik, Kaisar Tiansu muncrat darah. Saya tidak tahu apakah itu terluka atau marah. Jalang, saya datang untuk menyelamatkan Anda dengan niat baik, dan saya hanya membayar dermawan saya seperti ini. Kaisar Ming melihatnya dengan gembira. Dia malu untuk Kaisar Tiansu, seorang pahlawan di zaman kuno. Jika dia tidak memperhatikan, dia datang ke era yang salah. Dia dipalu di mana-mana, dan dia tidak lagi tahu apa itu kesombongan. Boom. Sekali lagi,
Ada lubang dalam lainnya di tanah, yang dihancurkan oleh Kaisar Tiansu. Itu tidak meledak, itu lebih dalam dari waktu lainnya, dan penuh dengan darah. Kali ini, hanya saya tidak bangun. Lebih aman berpura-pura mati daripada hidup dan menendang. Queen Yu dan Little Ape Emperor juga merasa cukup mandiri sadar. Mereka berdua berbaring di tanah, menyeka darah mereka sendiri, dan berpura-pura mati. Aku melakukannya seperti ini. Tidak mungkin. Pada saat ini, Ye Chen telah diasingkan oleh kerabatnya, jadi sebaiknya tidak untuk melihat siapapun berdiri, berbaring dan tidak bergerak. Jika dia tidak kesepian dan ingin bangun dan berjalan-jalan, dia akan dipukul. Sebelumnya putra Kaisar Tiansu adalah bukti yang bagus. Ah, di atas langit, lolongan tubuh suci misterius datang, dan dia digulingkan 2 kali berturut-turut. Dia benar-benar marah, dan membuka penampilan Tuan, sebuah cetakan telapak tangan yang menutupi langit turun dengan keras. Ye Chen juga marah, dan dia belajar dengan sangat cepat. Tubuh suci misterius membuka tubuh Tuan, dan dia juga membuka tubuh Tuan. Cahaya keemasan masih terang, tapi menyatu dengan sifat iblis dan ada kekuatan ekstra. Boom! Bang! Keduanya berpenampilan tiran, keduanya sebesar langit. Kedua orang besar itu bertarung di atas ketiadaan. Tidak ada yang bertahan, dan beberapa hanya menyerang dan menyerang lagi, dari langit timur ke bintang selatan. Dari bintang-bintang di selatan, ke kehampaan di barat, dari kehampaan di barat, ke Changmiao di utara, kemanapun ia lewat, yin dan yang diam-diam dihancurkan, dan alam semesta runtuh. Darah segar terlihat, mengucur di udara, seperti hujan darah, membasahi bumi. Jauh lebih ganas dari malam itu. Kaisar Kera kecil memperhatikan dan diam-diam menelan ludahnya. Semakin kuat sihirnya, semakin kuat peningkatannya, renung Queen Yu. Bei Seng tidak berbicara, tapi dia melihatnya dengan lebih jelas. Alasan mengapa Ye Chen gitu kuat adalah karena kekuatan kutukan. Kutukan itu benar, tapi memiliki kekuatan misterius. Ye Chen menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan segel dengan kuat sebelumnya. Raksasa. Mata Kaisar Tiansu sedikit menyipit, dan dia memberikan perhatian khusus pada Ye Chen. Sebelum mereka berdua bekerja sama, mereka tidak bisa mengalahkan tubuh suci misterius. Sekarang setelah di iblis, dia sendiri yang bisa melawannya secara merata. Penindasan. Beri aku penindasan. Membunuh. Raungan tubuh suci misterius bergema di seluruh dunia, dan larangan itu diberlakukan berkali-kali. Ye Chen mencoba untuk dilarang, tapi dilanggar lagi dan lagi. Raungannya, lebih banyak kemarahan. Dia adalah jenis tubuh suci pertama, tidak peduli sumber atau darahnya. Dia lebih halus dari Ye Chen, dan dia masih dalam keadaan batas penerus darah. Tapi dia tidak dapat mengambil tubuh suci jenis kedua, yang mana sangat memalukan. Dia tidak percaya pada kejahatan, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dalam kemarahan, dia melepaskan metode terlarang lagi, meningkatkan kekuatan tempurnya. Langit dan bumi menjadi pucat, tidak mampu menahan paksaannya, berdengung seperti guntur, seolah-olah dewa iblis kuno telah dihidupkan kembali. Jika Anda berbicara tentang dewa iblis, Ye Chen lebih jahat darinya, dan iblis itu mengerikan. Tuan muda Ye saat ini tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Dia benar-benar manusia berdarah. Meski gitu, dia tidak tahu rasa sakitnya, tapi aura berdarah membuatnya lebih bersemangat, ditutupi dengan sifat iblis, darahnya terbakar, dan dia menyerang sepanjang jalan. Itu benar-benar gerakan zoom in yang mematikan. Karena dia dipukuli sampai dia tidak bisa diam. Ah, tubuh suci misterius itu meraung, dan matanya, seperti lubang hitam, dipenuhi darah. Pria kuno itu, pada saat ini, benar-benar meragukan kehidupan, ingin menjadi gila, ingin bertanya dengan serius kepada Tuan Muda Ye, monster macam apa kamu? Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih berdedikasi pada pekerjaannya. Dia tidak punya pikiran, tapi memiliki tujuan yang jelas. Yang disebut target berarti semua orang yang berdiri harus dijatuhkan olehnya. Jelas di ruang yang berbeda ini, selain dia, hanya tubuh suci misterius yang tersisa, tidak hanya berdiri, tapi juga hidup dan menendang, cukup sombong.
dan selalu berpikir untuk memukulnya. Mengingat ketekunan tubuh suci yang misterius, bagaimana mungkin dia tidak dipersembahkan? Karena profesionalismenya, tubuh suci misterius itu bahkan lebih buruk. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak bisa menghentikan tinju Ye Chen. Itu benar-benar lebih baik daripada senjata ajaib. Engah, engah, engah. Di ruang gelap yang berbeda, ada lebih banyak darah, termasuk darah Ye Chen dan Ekaristi misterius. Ada dua tubuh suci, satu dalam keadaan batas warisan darah, dan yang lainnya dalam keadaan demonisasi. Yang satu abadi dan yang lainnya tidak mengenal hidup dan mati. Ketika pertempuran menjadi gila itu belum selesai sampai itu abadi. Gambar itu berdarah dan tragis. Kaisar dunia bawah mendecakkan lidahnya. Dao Zu menghela nafas, mengetahui bahwa Ye Chen sangat kuat setelah di iblis, tapi dia tidak tahu seberapa kuat tubuh suci jenis pertama itu, dan dia diledakkan lebih dari sekali. Bahkan yang tertinggi seperti ini, belum lagi Queen Yu dan yang lainnya, dengan mulut terbuka untuk waktu yang lama, Ye Chen lebih dari galak, sangat garang hingga melawan langit, dan demonisasinya sebanding dengan itu. Tuhan, Raja Surgawi, aku ingin pulang. Melihat Chang Miao, Kaisar Tiansu bergumam, ini bukan untuk melakukan tugas, ini untuk menemukan kegembiraan. Orang-orang di zaman ini sangat alami. Bab 2535 ada kekurangan. Malam di tanah kuno penguburan para dewa tidak damai. Dengan poni satu demi satu, berfluktuasi karena perang. Para biksu yang datang untuk menjelajahi harta karun akan selalu bertarung karena sebuah kesempatan. Ini adalah dunia. Ketika ada kegembiraan, mereka berkumpul menjadi penonton. Dan ketika ada keberuntungan, hal semacam ini tidak jarang terjadi. Tidak hanya di sini. Di mana ada keinginan, pasti ada perselisihan. Hutan menjadi mangsa yang kuat, dan yang kuat dihormati di dunia. Tinju adalah hukum besi. Bajingan kecil ini tidak hidup damai di tengah malam. Di puncak bukit, Kaisar dunia bawah sedang melihat sekeliling. Tidak ada rasa ketidaktaatan dalam mengatakan bajingan kecil. Dalam hal senioritas, mereka dapat menghancurkan langit dengan memilih satu secara acak. Bahkan jika Kaisar Huang ada di sini, dia harus memanggil senior. Jangan lihat, teruslah mencari. Kaisar Api Penyucian berkata dengan suara yang dalam. Kaisar dunia bawah menutup matanya, membuka mata ketiganya, dan mengamati setiap jengkal dunia. Bukan hanya dia, tapi juga Kaisar Api Penyucian, Kaisar Huang Kuan dan Permaisuri Wang Chuan. Apa yang sedang Anda cari? Saya mencari ruang yang berbeda. Sebelumnya, mereka merebut ruang yang berbeda, dan bersama-sama mereka mengirim Kaisar Tiansu ke dalamnya. Namun, dunia lain itu terlalu misterius, tidak statis tapi bergerak sepanjang waktu. Alam semesta terjalin bolak-balik, telah menjadi penutup yang aneh, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, untuk beberapa saat untuk ditemukan, tapi tidak dapat menemukan terobosan. Setidaknya Anda harus seorang kaisar muda membantu. Sayangnya, tidak ada kaisar muda lain di negeri kuno itu. Sudah lama sejak aku pergi, mungkinkah sesuatu terjadi? Tanya Kaisar Huang Kuan dengan cemberut. Bahkan tubuh suci kuno mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Di tempat kuno di mana para dewa dimakamkan, tidak ada yang bisa membunuhnya. Kaisar Api Penyucian berkata, orang di langit itu bukanlah kaisar muda biasa. Mungkin bukan itu masalahnya. Kaisar Belanda menarik napas dalam-dalam. Orang misterius itu telah lolos dari pelacakan berkali-kali, yang menunjukkan bahwa dia menakutkan. Jika dia tidak tahu asal-usulnya, lebih baik membuat keputusan terlalu dini. Permaisuri Wang Chuan lebih pendiam. Dia tidak berbicara, dia hanya mencari dengan tenang. Ledakan. Saat berbicara, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, mengguncang dunia karenanya. Segera, dunia gelap terwujud, terfragmentasi, kabur, tapi hanya sesaat, menghilang lagi. Hanya terdengar suara gemuruh, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Melihatnya, keempat kaisar muda itu mengerutkan kening. Jelas dunia yang tiba-tiba muncul adalah ruang yang berbeda, dan ada perang besar di dalamnya, dan fluktuasinya tidak kecil, bahkan larangan tidak dapat menutupinya, dan situasinya pasti akan terpengaruh. Keempatnya menebak itu benar,
Memang ada pertempuran besar di dalam, tidak hanya besar, tapi juga sangat tragis. Melihat ke langit, iblis Ye Chen dan tubuh suci misterius masih bertarung. Keduanya berdiri di timur dan barat, satu menginjak lautan darah iblis, yang lain di atas 10.000 halilintar. Tabrakan, semuanya runtuh. Tidak sulit untuk melihat bahwa Ye Chen yang di iblis lebih unggul, dan kekuatan dari suatu tempat, tampaknya tidak ada habisnya, dan dia dapat bersaing dengan tubuh suci dalam kondisi batas Sueji untuk mengkonsumsinya di Sutian. Dia benar-benar iblis, seperti dewa iblis. Kekuatan iblis menyebar ke seluruh dunia, menelan gunung dan sungai. Rambutnya yang berdarah berkibar, mata merahnya penuh tirani dan haus darah. Kekuatannya terlalu keras, darahnya tidak tertekan. Dia menentang perang Vietnam. Semakin berani Anda, semakin kejam iblis itu. Melihat tubuh suci misterius lagi, di bawah jubah hitam adalah wajah ganas, seperti hantu jahat, sudah sangat marah hingga dia hampir gila. Tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Setelah batas, saya bisa jangan menahan konsumsi. Dari mana ketujuh orang tua itu mendapatkan kekuatannya? Kaisar Kera kecil tertegun, dan dia sangat terkejut. Ye Chen jelas merupakan orang pertama yang tangguh dengan Sueji dan berjuang untuk hidupnya. Demonisasi yang luar biasa. Kuiniu merenung. Itu kutukan. Bei Sheng memberikan jawabannya. Dia punya kekuatan supernatural bawaan. Kesadaran bawaan akan kekuatan kutukan. Sejak Ye Chen menghitam, dia mengetahuinya. Kaisar Kera kecil dan Kuiniu mengangkat alis mereka, melirik Bei Sheng, lalu melihat ke langit bersama. Selanjutnya, tanpa Bei Sheng mengatakan apapun, mereka sudah mengerti bahwa sebagian besar kekuatan tak habis-habisnya Ye Chen berasal dari kutukan. Bisa dilihat bahwa itu bukan kutukan biasa. Jadi, inilah pertanyaannya, siapa yang mengutuk Ye Chen? Namun, tidak satu pun dari ketiganya yang melihatnya. Jika tujuh orang tua benar-benar membunuh pihak lain, yang berikutnya adalah kita bertiga. Kaisar Kera kecil terbatuk, masih berbaring di tanah, tidak berani berdiri, karena takut Ye Chen akan membuat keributan. Ada satu lagi di depan. Kuiniu berkata, dan melirik Kaisar Tiansu yang tidak jauh. Kaisar itu juga dengan sadar berbaring dengan aman. Saya mengerti. Jika Laoki dibandingkan dengan serigala, hari itu Kaisar Su adalah sepotong daging, dan kami adalah 3 lalat kecil. Kaisar Kera kecil menggaruk bulu monyet. Kuiniu dan Bei Sengki menoleh ke samping dan melirik Kaisar Kera kecil. Metafora ini cukup jelas. Bahkan jika Ye Chen menjadi gila dan mulai membunuh, yang pertama akan dibunuh adalah Kaisar Tiansu. Selama mereka bertiga tidak terburu-buru untuk menemukan kegembiraan, Ye Chen tidak akan memperhatikan mereka. Siapa yang akan meninggalkan daging sendirian untuk memukul 3 lalat kecil? Tapi pada saat ini, dibandingkan dengan tubuh suci misterius, Kaisar Tiansu juga seekor lalat. Setelah di iblis, Ye Chen tidak memiliki akal sehat, tapi berjuang keras untuk melawan, dan memakan sepotong daging dari tubuh suci misterius. Itu adalah putra Kaisar Tiansu, pesanannya masih bagus. Mereka tahu bahwa putra Kaisar Tiansu, Yaman Erking. Oleh karena itu, dia juga berbaring, menonton pertunjukan besar sambil berbaring, memasukkan ramuan ke dalam mulutnya, mencoba yang terbaik untuk memulihkan dan mengkonsumsi, dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan keadaan puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah itu, menunggu. Menunggu kedua tubuh suci terluka, atau salah satunya terputus, adalah saat yang tepat baginya untuk bergerak. Jika dia bergegas saat ini, otaknya akan ditendang oleh keledai. Mungkin, Ye Chen dan tubuh suci misterius akan berhenti berkelahi. Jadi kalahkan dia berkelompok. Atau Ye Chen menyerahkan tubuh suci misterius itu dan berbalik untuk menyerangnya. Tidak peduli kemungkinan apapun, akhirnya tidak akan jauh lebih baik. Dia telah mengalami hal ini sebelumnya. Ketika telapak tangan Ye Chen menamparkan tubuh ketuhanannya untuk meledak, itu adalah pelajaran dari masa lalu. Hanya orang bodoh yang pergi mencari lehe, duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau adalah cara raja. Hei, cari posisi. Baik Kuiniu dan Little Ape Emperor datang melalui transmisi suara. Kaisar Tiansu tidak menanggapi. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Engah.
Saat keempatnya melihatnya, seseorang memercikkan darah dan jatuh ke langit. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Ekaristi yang misterius. Adegan ini sangat mengejutkan. Ekaristi, yang dalam keadaan suksesi darah, dipukuli dengan sangat kejam. Belum lagi mereka berempat, bahkan dua makhluk tertinggi melihatnya, dan mereka semua menghela nafas. Tubuh suci yang tidak misterius itu lemah. Itu adalah Ye Chen yang di iblis terlalu kuat dan terlalu aneh. Setelah bertarung gitu lama, darahnya tidak tenggelam, tapi menjadi semakin kuat, dan darah setelah pertarungan tidak bisa pegang batas. Dari sini, kita dapat melihat bahwa betapa mendominasi kutukan Kaisar Motian, dan jejak aura yang dapat diabaikan yang terkontaminasi benar-benar mendominasi dan memiliki kekuatan tak terbatas. Aku tidak percaya. Tubuh suci misterius melolong, tidak mau dikalahkan. Tubuh dewa dibentuk kembali, dan alam semesta dihancurkan dalam satu langkah. Seperti cahaya dewa, menembus langit menyapu niat membunuh, dan menyerang Ye Chen lagi. Pada saat ini, dia juga memiliki sedikit sifat iblis. Tepatnya, dia memiliki lebih banyak rintangan iblis. Dia pikir dia tidak terkalahkan, tapi dia dikalahkan. Keyakinannya yang tidak terkalahkan telah berkurang. Yang telah menjadi penghalang sihir. Membunuh. Tubuh suci ini gila, dan saya tidak tahu metode terlarang apa yang telah diterapkan. 9 garis suci diukir di antara alis, seperti sungai yang bergulung, yang dapat menghancurkan ratusan ribu sungai dan gunung. Ye Chen menjilat lidahnya, menyeringai dengan ganas dan bahkan lebih bersemangat. Dia terbanting ke udara, disertai lautan darah jahat, seperti tirai yang teduh, menutupi alam semesta yang luas. Ledakan, ledakan, ledakan. Perkelahian pecah lagi, dan suaranya memenuhi langit. Apakah itu Kaisar Chu besar atau tubuh suci misterius? Mereka semua adalah binatang buas, dan serangan mereka menjadi primitif dan berdarah. Dalam pertempuran jarak dekat, jika Anda menamparkan saya akan memukul Anda, dan Anda akan mencabik-cabik saya. Tulang, aku akan melepas salah satu lenganmu, itu berdarah. Ini terlalu alami. Kaisar Kera kecil menelan diam-diam, merasakan keinginan untuk muntah, dan selalu merasa bahwa kedua orang itu tidak berkelahi, tapi saling merobek tubuh suci. Tidak hanya berdarah, tapi juga sangat kejam. Menurut postur ini, keduanya dapat saling mencabik-cabik. Untuk bisa bertarung seperti ini dengan Sueji Jiji, Laoki yang di iblis benar-benar mendominasi. Kuiniu menyeringai dan mendecakkan lidahnya, merasa tidak wajar di sekujur tubuhnya. Dingin, dan jika Ye Chen gitu kejam malam itu, dia mungkin akan menjadi sepanci daging sapi. Bei Seng menyaksikan dengan tenang, melihat gambar berwarna darah satu demi satu, yang membuat suasana hatinya menjadi gelap. Dia telah melihat banyak perkelahian antar biksu, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat perkelahian seperti itu. Di sisi lain, mata Kaisar Tiansu bergerak ke atas dan ke bawah, dan apa yang dia lihat bukanlah pertempuran besar, tapi formasi pertempuran berfluktuasi terlalu banyak, memengaruhi ruang yang berbeda, memaksa formasi bergerak, dan dia sudah menguncinya, tinggal menunggu kesempatan untuk memecahkannya dengan satu pukulan. Bersenandung. Ada suara mendengung di kehampaan, dan Chaos Cauldron Ye Chen terbang keluar tanpa dipanggil. Pemiliknya di iblis dan itu juga di iblis. Bahkan udara kacau yang meluap, bahkan Dunjia Tianzi terukir di atasnya, dan Taoisme kacau yang berkembang sendiri, ditutupi dengan lapisan sihir, dan Dao Tianyin yang bergema juga meleleh. Di sana adalah semacam kekuatan sihir, dan pendengarnya kesurupan. Ini akan membantu Tuan dalam pertempuran, karena tubuh suci misterius mengorbankan senjata sihir kelahirannya. Itu adalah pedang pembunuh merah, masih berlumuran darah yang belum mengering, berdengung dan bergerak energi pedang mati. Ruang tusukannya rusak dan lebih teratur, mengelilingi mata pisau. Poan, dentang, bang. Sebuah kuali dan pedang, keduanya memiliki kecerdasan super tinggi. Tanpa tuan untuk bergerak, mereka bertarung bersama. Setiap kali mereka bertabrakan, percikan api dapat dimusnahkan. Pedang peri merah benar-benar menakutkan, lebih kuat dari kuali yang kacau. Mereka dipotong satu persatu tanda pedang.
Namun, itu tidak jauh lebih baik. Itu dipecahkan oleh Chaos Cauldron. Sang Master sedang bertarung, dan senjata ajaib juga sedang bertarung, dan pertarungan sedang berlangsung. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan sosok itu jatuh lagi. Kali ini, Ye Chen, yang tubuh berdarahnya menyilaukan, menghancurkan bumi dari lubang yang dalam. Represi. Fisik suci yang misterius mendesis menutupi langit dengan telapak tangan, dan Lingtian menutupinya. Senyum jahat Ye Chen membubung ke langit, menembus cetakan telapak tangan Zetian. Akibatnya gitu kuat sehingga tubuh suci misterius itu mundur. Dan sebelum dia bisa mendapatkan pijakan, Ye Chen datang seperti hantu lagi. Tanpa kata pembuka, bergegas adalah palu peledak. Di tengah suara gemuruh, tubuh suci misterius itu jatuh ke langit. Kemudian, itu adalah Ye Chen. Lalu, ada ekaristi misterius lagi. Kedua tubuh suci ini sangat menarik, seolah-olah telah disepakati. Mereka jatuh secara bergantian. Tidak satu pun dari mereka yang mengaku kalah. Dan ketika mereka jatuh, mereka bergegas ke langit, mencoba menjatuhkan yang lain, seolah-olah mereka tidak terkalahkan. Kecoak. Di bawah, tidak hanya Putra Tiansu, tapi juga tiga mata Kuiniu berputar ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan menemukan pijakan untuk bergerak, dan menguncinya. Ini semua karena perang besar, memaksa posisi tersembunyi. Kaisar Tiansu sedikit mengernyit, melirik Chang Miao, mengabaikan Ye Chen dan hanya melihat tubuh suci misterius itu, dan dapat dengan jelas melihat bahwa batas warisan darah dari tubuh suci misterius itu secara bertahap melemah, dan kekuatan tempurnya tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Juga tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Di sisi lain, Ye Chen, semakin dia bertarung, semakin sengit dia, kekuatan bertarungnya meningkat, dan ketahanannya bahkan lebih menakutkan. Satu naik dan turun yang lain, tubuh suci misterius berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Musuh Ye Chen menyerang dan sering berdarah, dan menjadi iblis. Ye Chen bertarung dari langit timur ke langit barat. Ada kekurangan. Kaisar Tiansu menyipitkan matanya sedikit, pupilnya bersinar terang, dan dia melihat beberapa rahasia. Meskipun tubuh suci misterius memiliki batas suksesi darah bawaan, itu pasti memiliki batas waktu. Dengan kata lain, melebihi batas itu adalah keadaan lemah. Pada saat ini, tubuh suci misterius mendekati kelemahan, dan apa yang disebut batas suksesi darah akan menghilang pada waktu tertentu, dan akan ada periode waktu setelah itu, ketika dia tidak berada dalam keadaan batas suksesi darah. Dan hanya setelah batas waktu itu dia akan muncul kembali. Tidak ada kematian atau cedera. Jangan bergerak. Melihat ini dengan jelas, Kaisar Tiansu mengirimkan transmisi suara ketiga Kuiniu. Bahkan jika Anda menemukan pijakan, Anda tidak perlu menghancurkannya. Kuiniu dan yang lainnya juga mengerti, dan mereka juga melihat perubahan pada tubuh suci misterius. Jika dia terus bertarung dengan postur ini, dia pasti akan kalah. Jika dia bersikeras melawan Ye Chen, dia mungkin akan musnah. Dalam situasi seperti itu, yang terbaik adalah berada di ruang yang berbeda, tanpa partisipasi orang lain, hanya menonton pertempuran dengan tenang. Jika tanahnya rusak, dan orang luar masuk, Ye Chen dapat membunuh. Ah! Dalam kehampaan, terdengar raungan lain dari tubuh suci misterius itu. Kalah, dia kalah lagi. Memang, dia semakin lemah dan semakin lemah, dan batas keabadian dan cedera habis, tapi Ye Chen semakin kuat, dan sudah ada tanda-tanda menekannya. Dia adalah seorang pejuang, dan dia tahu yang terbaik bahwa Ye Chen terlalu aneh, dan demonisasinya terlalu kuat. Dengan kondisinya yang semakin melemah, sulit untuk menjatuhkan Ye Chen. Tidak ada batasan, apalagi keadaan normal. Ledakan. Ye Chen melangkah, menghancurkan Ling Xiao, dan membunuh lagi. Dengan nafas yang keras dan roh jahat yang mengerikan, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dia mendominasi langit dengan satu pukulan, meruntuhkan langit, dan alam semesta juga runtuh. Mata berdarah dari fisik suci yang misterius itu merah. Dia menggertakkan giginya, menerapkan harta karun fisik suci, membalikkan penampilan tubuh yang mendominasi, dan menggunakannya sebagai pertahanan. Dia benar-benar tidak berani bersikap keras terhadap Ye Chen.
Namun, tubuh yang mendominasi tidak dapat menahan pukulan Ye Chen, dan dia tiba-tiba pingsan. Dia juga menderita serangan balik. Setengah dari tubuh suci yang mendominasi terputus, dan otot serta tulangnya terlihat, yang mengejutkan. Di masa depan, aku akan membunuhmu. Tubuh suci misterius itu meraung, menoleh dan melarikan diri, merobek ruang. Jelas ingin melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan dipukuli sampai menjadi abu oleh Ye Chen. Dia ingin pergi, tapi Ye Chen memutuskan untuk tidak melakukannya, dan menyapu setan-setan mengerikan itu. Matanya yang berwarna darah menatap tubuh suci misterius itu, dan dia benar-benar menganggapnya sebagai mangsa, tidak hanya untuk menjatuhkannya, tapi juga untuk membunuhnya. Terobosan. Kaisar Tiansu tiba-tiba berdiri, dan menamparkan kehampaan dengan telapak tangan yang tak tertandingi. Tanpa urutan tertentu, Kui Niu mengangkat kapak perang, Kaisar Kera kecil mengayunkan batang besi Wujin, dan Gai Seng Yu menggerakkan pedang abadi. Mereka berempat bergerak bersama dan memberikan pukulan kuat. Pangkalan ruang yang berbeda. Bab 2536 memurnikan dunia. Tanah kuno yang gelap, layu dan tanpa cahaya. Keempat kaisar muda di area terlarang masih berdiri di puncak gunung, mengintip melalui metode rahasia, mencoba mencari tahu lokasinya di ruang yang berbeda. Boom! Tiba-tiba terdengar ledakan, langit dan bumi bergetar, dan dunia yang bobrok muncul lagi. Itu bukan kemunculan yang tiba-tiba, tapi manifestasi yang nyata, hanya karena Kaisar Tiansu dan yang lainnya merusak situasi. Zeng. Kaisar Huangquan adalah orang pertama yang bergegas maju, memegang pedang peri di tangannya, mencoba memotong celah. Namun, sebelum pedangnya jatuh, dia terkena benda tak dikenal, yang menyemburkan darah, lebih kuat darinya, dan juga hancur sampai ke tulang. Sebelum dia bisa menstabilkan tumitnya, dia melihat benda tak dikenal lainnya, yang lebih keras dari yang sebelumnya. Dia terlempar ke udara secara langsung, dan darah tua itu mengambil seteguk demi satu. Foudet, Ella. Bertabrakan satu demi satu, Saint Budi misterius dan Ye Chen, kecepatannya terlalu cepat, mereka bahkan tidak melihat seseorang, apalagi wajah terhormat, satu demi satu yang lain, mereka bertabrakan. Dia tercengang. Bukan hanya dia, tapi Kaisar Dunia Bawah selanjutnya, Kaisar Api Penyucian, dan Permaisuri Wangchuan juga gagal melarikan diri. Mereka dihantam oleh dua tubuh suci kuno yang sunyi, terbang ke seluruh langit, dan tubuh dewa mereka hampir meledak. Apa? Kaisar Huangquan mengguncang tubuhnya sebentar, dan akhirnya menstabilkan sosoknya. Kaisar Dunia Bawah, Kaisar Api Penyucian, dan Permaisuri Wangchuan batuk seteguk darah, dan melihat ke arah itu bersama-sama. Sejauh ini, saya melihat ada dua orang, satu perkasa dan perkasa, yang lain iblis yang jatuh. Saya tidak tahu asalnya, saya hanya tahu bahwa tubuh fisiknya sangat kuat, mereka sangat ganas. Tubuh suci. Dua patung. Demonisasi. Batas suksesi darah. Mereka berempat terkejut, dan mengucapkan kata-kata yang berbeda. Mengejar. Kaisar Tiansu bergegas keluar dan terbang melintasi langit. Dia tidak lupa mengirimkan suara ke empat orang, tapi tidak ada yang berhenti, dan Kui Niu dan yang lainnya langsung pergi ke Ye Chen dan mengejar mereka. Mereka berempat tidak punya waktu untuk bertanya, dan mereka mengikuti langkah lima seperti empat lampu abadi. Perubahan yang luar biasa, kata Kaisar Huangquan sambil mencengkeram dadanya, darah masih mengalir dari mulutnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kaisar Tiansu mengukir pemandangan dari dimensi berbeda menjadi satu kesadaran ilahi, membaginya menjadi empat bagian, dan meneruskannya ke empat orang. Mereka semua perlu tahu. Saat keempat kaisar muda membacanya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa orang misterius yang mereka cari di area terlarang sebenarnya adalah tubuh suci yang sunyi, dan itu juga tubuh suci yang lahir dalam batas warisan darah. Mereka bergabung, tapi mereka semua hancur dan dipukuli. Adapun demonisasi Ye Chen, mereka berempat bahkan lebih terkejut. Bukannya mereka belum pernah melihat demonisasi sebelumnya, tapi ini pertama kalinya mereka melihat seseorang seaneh Ye Chen. Hanya satu orang yang mengalahkan lawan. Tapi mereka bahkan lebih bingung,
Karena mereka berdua adalah fisik suci. Bagaimana mungkin ada kebencian yang gitu besar? Rahasia macam apa yang disembunyikan dalam garis keturunan fisik suci? Dan apa arti dari misi yang diberikan oleh area terlarang? Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan, Ye Chen dan sosok misterius dari tubuh suci tidak terlihat, hanya suara gemuruh yang mengikuti. Tubuh suci misterius sedang dalam pelarian, dan itu jauh lebih lemah. Ye Chen yang di iblis mengejarnya dengan putus asa, dia benar-benar menganggap tubuh suci misterius itu sebagai sepotong lemak, dan dia tidak lagi memandang rendah lalat kecil lainnya. Setelah mengejar dan melarikan diri, ada cukup banyak pergerakan, gunung-gunung dan puncak-puncak runtuh satu demi satu. Laut dan gelombang yang bergolak semuanya berubah menjadi kekeringan. Daratan runtuh, dan ada kilat dan guntur di sepanjang jalan, menyebabkan kekacauan. Dengan fluktuasi yang gitu besar, sulit untuk tidak menarik perhatian semua arah. Para biksu pemburu harta karun berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, dan dentuman itu sangat keras sehingga mereka secara naluriah berpikir bahwa harta yang besar telah dihasilkan. Ketika mereka melihat Ye Chen dan tubuh suci misterius itu, semua orang terkejut. Ini kaisar ke-10 dari Great Chu lagi, apakah dia telah diiblis? Ya Tuhan, orang yang dia kejar sebenarnya adalah tubuh suci kuno yang sunyi ini. Ada yang keempat di surga. Ekaristi. Mereka berdua adalah tubuh suci. Mengapa mereka masih berkelahi? Sangat tragis kebencian yang gitu besar. Kerumunan yang berkumpul di sini berwarna hitam dan putih. Terlalu banyak orang yang menggaruk-garuk kepala. Suara keraguan dan keterkejutan terus berlanjut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada kebingungan di satu ujung, dan tanda tanya di ujung lainnya. Mengapa itu di iblis lagi? Di satu sisi, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur dan Dewa Putra Matahari dan Bulan muncul. Mereka melihat keadaan Ye Chen dari kejauhan, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Ye Chen dijelek-jelekan di malam hari, dan sifat iblisnya sudah lama telah dimusnahkan oleh Kaisar Zun dari Chu. Sekarang dia menjadi iblis lagi. Bagaimana mungkin kamu tidak terkejut, dan dari mana tubuh suci misterius itu berasal? Dilihat dari aura mereka berdua, mereka benar-benar luar biasa. Lebih menakutkan daripada demonisasi. Hari itu, semua putra kaisar muncul satu demi satu dari segala penjuru. Dari mana tubuh suci itu berasal? Semua orang berkumpul bersama, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Ikuti dengan cepat. Kui Niu dan yang lainnya terbang melintasi langit dan menyampaikan kata-kata kepada kaisar dan putra surga. Tubuh suci misterius harus ditekan, tapi sifat iblis Ye Chen juga harus dihapus. Dengan kekuatan tempur Ye Chen saat ini, tidak seseorang dapat bertarung sendirian. Mereka adalah lawan, jadi mereka harus bertarung dengan orang banyak. Kaisar dan Putra Langit tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan semua mengikuti mereka. Setelah ditanya, ekspresi mereka umumnya sama dengan ekspresi mereka. 4 kaisar muda di area terlarang. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Tidak hanya mereka mengikuti, ada terlalu banyak pemburu harta karun, satu demi satu. Jangan terlalu dekat dengan Ekaristi. Kaisar Tiansu mendengus dingin, dan kata-kata itu menyebar ke telinga dunia. Tubuh suci kuno yang dirasuki iblis, mereka yang tidak dikenali oleh kerabat mereka, mereka yang memiliki basis kultivasi yang lemah, yang mengejar terlalu cepat, kemungkinan besar akan dibantai. Itu bukan lagi Ye Chen, tapi ini iblis besar. Boom, bang, boom. Di depan, ledakan itu bahkan lebih keras, dan gunung-gunung runtuh. Ye Chen gitu kuat sehingga dia mengejar dan bertarung sepanjang jalan, dengan postur yang dia tidak akan selesai sampai dia membunuh tubuh suci misterius. Gitu dia menyusul, dia tidak banyak bicara, dan dipalu sampai mati. Puff, puff, puff. Berdarah, cukup mencolok. Tubuh suci yang lemah dan misterius gitu sengsara, tubuh suci yang mendominasi menderita satu demi satu mantra peri, meledak berulang kali, dan darah serta tulang runtuh ke langit. Batas warisan darahnya hampir menghilang, dan dia tidak dapat lagi mempertahankan konsumsi, apalagi serangan Ye Chen. Jadi dia harus melarikan diri dengan nyawanya,
hanya menunggu batas warisan darah dibuka kembali. Membunuh. Kata-kata Ye Chen sangat tirani, mata merahnya penuh dengan cahaya berdarah, dan melintasi alam semesta yang luas, dia meninju pukulan yang menantang surga, hampir meledakkan tubuh suci misterius itu. Di masa depan, aku akan membunuhmu. Tubuh suci misterius itu menggertakkan giginya, tidak berani tinggal, dan melarikan diri ke langit. Mata itu, yang seperti lubang hitam, ditutupi dengan lapisan darah, dan wajah di bawah jubah hitam gitu ganas hingga terdistorsi seperti iblis. Amarah membutakan pikirannya, dan dia menjadi gila lebih awal. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya berdiri di depan satu sama lain, seperti cahaya dewa, seperti cahaya peri, sangat menarik perhatian. Ada lebih banyak kerumunan, dari segala arah, dan orang-orang dari arah lain baik-baik saja, tapi para biksu di depan mengalami bencana besar, dihancurkan satu persatu oleh tubuh suci misterius dan Ye Chen. Minggir, Kuiniu meraung. Tak perlu dikatakan, para biksu yang datang juga melarikan diri jauh. Banyak orang yang terlempar ke dalam keadaan roh primordial, dengan ekspresi ketakutan dan hati yang gemetar. Kedua orang itu terlalu menakutkan. Putra Kaisar Tiansu dan yang lainnya, seperti cahaya ilahi, mengejar dari dekat. Setelah menekan tubuh suci misterius dan melarang Ye Chen, aku akan menyingkirkan sifat iblisnya. Bei Sheng mengirim suara ke semua orang, dan garis sihir terukir di antara alis mereka. Kekuatan meluap. Kaisar surga mengangguk dan tidak keberatan. Di sisi lain, 5 kaisar muda di area terlarang semua mengalihkan pandangan mereka ke samping dan melirik Bei Sheng. Terlihat ada makna yang dalam di mata itu. Di kedalaman tanah kuno dewa pemakaman, hari semakin gelap, semakin dingin, dan semakin sepi. Sekelompok gunung, Ye Chen mengejar tubuh suci misterius itu, dan membawanya ke Sutian dengan satu telapak tangan. Ledakan. Segera puncak gunung runtuh di bawah tekanan tubuh suci misterius itu. Di antara batu-batu yang berjatuhan, tubuh suci misterius itu terhuyung-huyung. Tubuh suci itu hancur, dan tidak ada darah untuk melanjutkan batasnya. Matanya tidak lagi seperti lubang hitam, tapi pupilnya terlihat berlumuran darah, dan pupilnya diwarnai merah. Ganas seperti hantu, kebencian terhadap Ye Chen telah menembus jauh ke dalam sumsum tulang, dan pertempuran yang seharusnya dihancurkan. Tapi karena Ye Chen, kecelakaan terjadi lagi dan lagi. Ledakan. Ye Chen menginjak lautan iblis berdarah dan datang ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan flip tangannya, ada segel besar yang menutupi langit, yang seberat gunung raksasa. Sebelum benar-benar jatuh, puncak gunung runtuh. Tubuh. Dari tubuh suci misterius diperbaiki, memegang langit dengan kedua tangan, memanggil penglihatan, itu adalah negeri dongeng emas, jalannya vertikal dan horizontal, penglihatan sering muncul, Anda dapat mendengar suara jalan, dan suara menyeluruh. Sayang sekali, ini jauh dari cukup untuk dilihat, tidak ada darah untuk mewarisi batas, bagaimana mungkin lawan Ye Chen, dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen, tubuh suci meledak, darah suci menyembur keluar, dan emas negeri dongeng, sulit tidak peduli seberapa misterius caranya, sulit untuk mengalahkan telapak tangan Ye Chen. Membunuh. Ye Chen melakukan tendangan voli, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menyodok ke arah tubuh suci misterius itu. Di masa depan, aku akan membunuhmu. Saint Pisikwe yang misterius mengeluarkan suara yang mengerikan, dan dia tidak tahu kekuatan supernatural macam apa yang telah digunakannya. Itu menghancurkan alam semesta dan menghilang dalam sekejap. Namun, jari Ye Chen tidak berhenti karena pelariannya. Jari itu, yang benar-benar mendominasi, menjulurkan jurang ke bumi, dan mata air terlihat memancar. Tidak dapat menemukannya, Ye Chen menjadi marah. Bebek rebus itu terbang menjauh, Aneng tidak marah. Sifat iblisnya yang sudah menjadi lebih kejam, sangat membutuhkan darah makhluk hidup untuk memadamkan amarahnya. Iblis yang jatuh sah, menghancurkan potongan gunung itu menjadi beberapa inci dan runtuh. Di belakang, Kaisar Tiansu dan yang lainnya tiba. Iblis Ye Chen tidak bisa menahan pandangannya ke belakang, melihat langit dipenuhi dengan sosok. Dia tersenyum ganas, menjilat lidahnya. Cahaya di matanya brutal dan haus darah.
dan ingin membantai makhluk-makhluk ini. Ketika dia melihatnya, orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan itu membeku. Karena mata Ye Chen, seperti menatap kematian, terlalu menakutkan, ditatap olehnya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, seluruh tubuhku sedingin tulang, seperti jatuh ke 9 neraka. Segel. Sebelum Ye Chen bisa membunuhnya, Kaisar Tiansu bergerak, dengan pedang di satu tangan dan segel di satu tangan. Bersenandung. Langit dan bumi bergetar, dan pilar tembaga kuno muncul kembali, satu persatu berdiri tegak, menembus alam semesta yang luas terukir dengan pola ilahi, dihubungkan dengan rantai hukum, dan dikumpulkan ke dalam sangkar. Ye Chen menyeringai dengan muram, tiba-tiba menjadi gila, dan iblis yang berguling itu kejam, memukul sangkar yang bergoyang, pilar tembaga kuno itu tidak stabil, dan cenderung runtuh. Sangkar itu tidak kuat, Ye Chen yang terlalu kejam. Segel. Keempat kaisar muda berdentang serempak, berbaris dalam 4 arah, dan bergabung untuk mengorbankan formasi pembunuhan. Masing-masing mengendalikan formasi. Ling Tian turun dan memberkati sangkar yang menyegel langit. Segel. Kaisar dan putra surga juga tidak menganggur, baik naik ke surga, atau melangkah ke langit, atau berdiri di puncak gunung, membentuk segel bersama, secara kolektif melemparkan kekuatan magis terlarang, satu demi satu, mewujudkan satu demi satu, memenuhi langit luas tanpa kecuali, mereka semua diberkati di kandang penyegelan surga. Ye Chen tubuh terhuyung-huyung, dan roh jahat di seluruh tubuh dimusnahkan. Membunuh. Tapi ketika dia mendengar aumannya, roh jahat itu hidup kembali, dan sifat iblisnya lebih kuat. Kekuatan misterius tiba-tiba muncul, dan sangkar penyegel langit yang besar juga berdengung dan bergoyang akan runtuh. Jangan tonton, bantu aku. Kuiniu memarahi penonton teater. Kerumunan yang mengejutkan akhirnya sadar, membentuk segel mereka sendiri, dan mengeluarkan formasi mereka sendiri meskipun mereka tidak sedalam Kaisar Tiansu dan yang lainnya, ada banyak dari mereka. Satu demi satu, dengan kekuatan pengurungan, formasi yang padam terbang ke seluruh langit. Kali ini, Ye Chen tidak cukup untuk menonton, iblis yang dihidupkan kembali dimusnahkan lagi, dan kekuatan misterius juga disegel kembali ke dalam tubuh, mencoba melarikan diri, tapi sulit untuk menghentikan lingkaran sihir. Pada saat itu, segel yang tak terhitung jumlahnya terukir padanya, menahan sumber darahnya, menyegel prinsipnya, dan melumpuhkan monster yang tak tertandingi, seperti patung yang diukir di batu, dengan hanya sepasang mata berwarna darah yang menatapnya. Dunia, tirani dan haus darah bahkan lebih baik. Akhirnya diblokir. Kuiniu duduk di tanah, jantungnya berdebar kencang. Ye Chen diiblis 2 kali sebelum dan sesudah, dan dia bertanggung jawab atas dirinya, semuanya membuat bayangan. Aku belum pernah melihat hal yang gitu mengerikan hal Ye Chen. Jika kamu pergi ke Dacu di masa depan, kamu harus jujur. Kaisar kera kecil batu kering. Semua kaisar dan putra surga tidak keberatan dengan kata-kata ini. Ye Chen terlalu alami untuk memprovokasi dia, dan jika dia diiblis lagi, dia harus dipalu. Bagus sekali, itu berubah menjadi iblis. Tuhan tahu, dan apa asal mula tubuh suci misterius itu? Itu tubuh suci yang sama, jadi di mana kebenciannya? Di tengah diskusi, Bei Sheng melambung ke atas dengan langkah teratai yang anggun dan postur tubuh yang anggun. Dengan semua mata tertuju padanya, dia mengatupkan kedua tangannya dan sedikit membuka mulut batu gioknya, seolah-olah dia sedang bermeditasi dalam diam. Dia bisa melihat cahaya peri suci, yang sempurna dan cerah. Memurnikan dunia. Kaisar Tiansu bergumam pelan, sepertinya mengenali kekuatan abadi semacam itu. Jingxi. 4 kaisar muda lainnya di area terlarang juga sedikit mengernyit, dan secara alami mengenali mereka. Sungguh kekuatan yang murni. Semua kaisar dan putra surga tampak terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Bei Sheng masih memiliki kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di dunia, yang melihatnya dengan bingung. Tidak tahu seni peri seperti apa, tapi hanya tahu bahwa kekuatan peri itu murni, tanpa jejak kotoran. Kekuatan surgawi dari dunia murni memang aneh, menyelimuti tubuh suci Ye Chen.
Itu benar-benar dapat memadamkan roh jahat. Karena itu, sifat jahat di mata Ye Chen telah dimusnahkan sedikit demi sedikit, dan secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Kepala iblis besar kehilangan sifat iblisnya, dan akhirnya kembali ke bentuk aslinya, hancur dalam kehampaan, jatuh ke pelukan Bei Seng, dan jatuh koma dalam keadaan linglung. Melihat ini, Kaisar Tiansu adalah yang pertama melangkah maju, menyipitkan matanya sedikit memindai Ye Chen. Sifat iblis Ye Chen memang telah dibersihkan, atau dengan kata lain, sifat iblis telah disembunyikan, memberi Kaisar Tiansu ilusi yang telah dibersihkan. Itu pasti karena penglihatannya, itu dikutuk oleh surga iblis Kaisar, itu terlalu misterius dan menakutkan, kekuatan memurnikan dunia saja tidak terhapuskan. Dia tidak tahu, tapi dua makhluk tertinggi itu jelas tentang hal itu. Tidak ada Kaisar Agung di surga pada zaman ini, dan hanya ada satu cara untuk menghilangkan kutukan Kaisar Surgawi Iblis dan hanya satu orang yang dapat melakukannya, yaitu orang yang memiliki kekuatan untuk memurnikan dunia. Kutukan itu tidak dapat sepenuhnya dihapuskan hanya dengan kekuatan abadi dunia murni. Namun, jika satu hal ditambahkan ke kekuatan abadi untuk memurnikan dunia, itu bisa dilakukan. Bab 2537 ambil langkah untuk berbicara.